Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Mekanik Sulawesi Channel. Di malam ini lagi-lagi saya kedatangan Mio Sporty. Sesuai keluhan dari pemiliknya, saat motor ini dipakai tiba-tiba langsung mati total. Dan sebelumnya motor ini dipakai oleh pemiliknya dalam keadaan brebet dan tiba-tiba dihidupkan kembali, motor ini langsung mati total. Untuk sesuai keluhan dari pemiliknya dan coba kita hidupkan terlebih dahulu, apakah permasalahan di motor ini ketika masuk ke bengkel saya. Karena masuk ke bengkel saya, motor ini dalam keadaan mati total. Lanjut saja, kita akan periksa di bagian dari olinya dan akan kita cek di bagian dari pengapian dari businya. Semua akan kita cek apakah permasalahan di motor ini dalam keadaan mati total. Lanjut saja, kita akan cek terlebih dahulu di bagian dari businya. Karena di video ini akan kita perlihatkan kepada pemiliknya agar ketika permasalahan di motor ini bisa diketahui oleh pemiliknya, agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika kita membongkar di motor dari konsumen kita. Jika ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar di video saya bisa berkembang di mata masyarakat dan berguna untuk pemula-pemula lainnya. Lanjut saja, kita akan buka di bagian covernya dan akan kita cek di bagian pengapian dari businya. Untuk mempercepat waktu, kita buka terlebih dahulu di bagian pengapian dan akan kita cek di bagian dari bahan bakar yang mengalir ke karburatornya. Jadi sambil menunggu kita membuka di bagian businya, kita akan cek di bagian dari lubang dari knalpotnya ini. Diraba seperti ini. Biasa permasalahan itu ketika motor itu sudah haus di bagian ring sehernya atau ring pistonnya, biasa di bagian lubang knalpotnya ini yang berminyak. Jadi saya ulangi, ketika teman-teman memvonis di bagian ring pistonnya yang sudah haus, pastikan di lubang knalpotnya ini ketika diraba seperti ini, biasa banyak oli di bagian lubang knalpotnya ini. Jadi sebelum kita memvonis di bagian businya, kita pastikan terlebih dahulu strum yang dikeluar dari kuilnya ini kita pastikan harus ada. Kita matikan kunci kontak pencahayaannya seperti itu. Arus strum yang dikeluarkan dari kuilnya masih dalam keadaan normal, dan kemudian kita cek di bagian dari pengapian dari businya. Pastikan strum juga dari kuilnya masih dalam keadaan normal, dan kemudian kita akan pasang kembali businya dan akan kita cek di bagian bahan bakarnya, sistem bahan bakar yang mengalir menuju ke karburatornya. Jadi sebelum kita mengecek di bagian dari bahan bakar yang dari tangki menuju ke karburator, kita akan cek di bagian kompresinya terlebih dahulu, yang kita cek melalui lubang busi. Dan coba kita engkol. Kita sumbat melalui jari seperti ini untuk menguji kompresi yang ada di motor ini. Kompresinya masih dalam keadaan normal, dan akan kita cek di bagian bahan bakar yang menuju ke tangki. Terlebih dahulu kita akan buka di bagian dop-dopnya ini, akan memperjelas kepada teman-teman dan untuk memperjelas kepada pemilik dari motor ini. Jadi akinya juga harus kita tandai agar tidak terjadi kesalahpahaman kepada pemiliknya. Tandai akinya, kita tandai seperti ini agar tidak tertukar oleh aki-aki yang ada di motor
motor seperti motor-motor yang di sana. Kita akan tandai motor ini akinya agar di video ini bisa diperlihatkan kepada pemiliknya, agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika akinya yang sudah mati atau di bagian dari komponen-komponen lainnya, karena di video ini akan kita perlihatkan juga kepada pemiliknya. Dan kemudian kita akan cek di bagian bahan bakar yang menuju ke karburatornya. Jadi seperti ini, selangnya semua sudah keras semua. Kemungkinan motor ini sudah berapa bulan didiamkan oleh pemiliknya. Dan akan kita cek bahan bakar yang menuju ke karburator. Coba starter. Perhatikan di lubang ini. Bahan bakar juga tidak dikeluarkan dari keran otomatisnya. Coba kita cek bahan bakarnya. Coba tambah bensin. Setelah kita isi bensin dan kemudian kita akan coba kembali untuk mengengkolnya. Di engkol pun juga dari keran otomatisnya ini tidak mengeluarkan bensin, dan kemudian kita akan kerjakan secara manual. Ketika bensin ini saya isap, maka di bagian dari lubang dari keran otomatisnya ini akan mengeluarkan bensin. Perhatikan. Seperti itu. Ketika saya mengisap di bagian dari selangnya ini, bensin yang dikeluarkan dari keran otomatisnya ini bekerja dengan normal. Kemungkinan pengisapan di motor ini atau di bagian klepnya ini yang terjadi kebocoran. Sekali lagi akan kita uji coba kembali di bagian dari keran otomatisnya ini. Kita akan ganti menggunakan selang baru. Kita akan mengganti dengan selang yang baru. Sebelum kita mengganti dengan selang yang baru, kita pastikan lubang yang ada di sini, lubang manipulnya ini tidak tersumbat oleh kotoran-kotoran yang ada di bagian pipa manipulnya ini, pipa pengisapan. Pasang dan kemudian coba kita tiup menggunakan angin kompresor. Sudah kita pastikan pipa dari manipulnya ini bekerja dengan normal, dan kemudian kita pasang kembali di bagian dari selang manipulnya. Dan kemudian coba kita engkol terlebih dahulu untuk memastikan perhatikan ketika kita engkol, sudah bekerja dengan normal, dan kemudian kita sudah pastikan di bagian dari businya dalam keadaan normal, dan pengapian dalam keadaan normal, dan kompresi sudah kita cek di bagian kompresinya sudah dalam keadaan normal, dan
bahan bakar yang dari tangki sudah bekerja dengan normal, dan kemudian coba kita hidupkan terlebih dahulu. Apakah kita pastikan semua motor ini dalam keadaan normal semua di bagian kompresi, pengapian, dan bahan bakarnya, dan akan kita hidupkan kembali. Dan kemudian coba kita hidupkan. Motor hidup dengan normal seperti ini, dan kemudian coba kita tarik gasnya sekali lagi. Jadi motor ini ketika dihidupkan seperti tadi, motor hidup dengan normal setelah kita pengecekan di bagian kompresi, pengapian, dan bahan bakarnya. Dan setelah kita menarik di bagian dari tuas gasnya, motor ini langsung mati. Kemungkinan di bagian dari permasalahan di motor ini, kemungkinan permasalahannya di bagian dari karburatornya. Kita akan cek di bagian dari sistem vakumnya, apakah di bagian sistem vakumnya ini ada kebocoran atau tidak. Biasa permasalahan di Mio Sport itu di bagian dari yang dalam sana sudah terlepas, dan di bagian skepnya ini sudah goyang, yang diakibatkan motor seperti tadi ketika kita tarik gas, motor itu langsung mati. Coba kita hidupkan kembali dan tanpa menggunakan dari per vakumnya. Jadi belum bisa normal juga. Setelah kita cek di bagian dari vakumnya, kita akan cek di bagian dari sistem karburatornya. Apakah permasalahan di bagian dari pilot jet atau main jetnya yang jadi permasalahan. Kita akan buka terlebih dahulu dan akan kita bersihkan di bagian sistem dari karburatornya menggunakan cairan karburator cleaner. Cairan karburator cleaner seperti ini. Terlebih dahulu kita akan cek di bagian dari sistem karburatornya, dan akan kita konfirmasikan kepada pemiliknya juga. Di bagian dari filter udaranya ini akan kita ganti. Lanjut saja, kita akan buka terlebih dahulu di bagian sistem karburatornya. Jika ada pertanyaan, silakan lempar ke kolom komentar. Jika ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar di video saya bisa berkembang di mata masyarakat dan untuk berguna untuk pemula-pemula lainnya. Lanjut saja, kita akan bersihkan di bagian sistem karburatornya. Buka. Ini bro. Ini. Kira apa itu boleh? Apa kemarin itu saya sudah balik ke obeng plat itu. Harus kau ingat tempat Yang tes pen, yang tes pen. Ya.
Nah, cairin karburetor cleaner. Cari anu itu, cari Bakal. selang itu kok dapat kah? Jadi seperti ini biasa permasalahan ketika kita kita hidupkan motor itu, ketika kita tarik tuas gas motor itu biasa mati. Biasa permasalahan di lubang dari main jetnya ini atau di bagian dari main jet atasnya ini yang terlalu kekecilan. Tapi di motor ini menggunakan karburator baru. Kita belum tahu karburator ini yang menggunakan karburator asli atau yang tidak ori. Jadi saya pastikan juga di permasalahan di motor ini saat kita hidupkan tadi, ketika kita tarik tuas gas, permasalahan di lubang yang ada di bagian ini. Dan kemudian setelah kita membersihkan di bagian dari pilot jet dan main jetnya, dan semua kita cek di bagian dari nozzle-nya masih dalam keadaan normal semua, dan kemudian coba kita pasang kembali untuk mempercepat waktu. Jadi kedua selangnya juga harus kita ganti, karena di video ini akan kita perlihatkan kepada pemiliknya agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika kita mengerjakan motor dari konsumen kita. Coba pasang. Kemudian setelah kita memasang di bagian dari karburatornya kembali, dan kemudian coba kita hidupkan. Jadi motor hidup dengan normal. Setelah kita membersihkan di bagian dari pilot jet dan main jetnya yang sudah tersumbat seperti ini, dan kemudian kita fokus kepada tuas gasnya. Motor sudah respon dengan sempurna, dan akan kita konfirmasikan juga kepada pemiliknya di bagian dari filter udaranya ini harus diganti. Jadi jika ada pertanyaan silakan lempar ke kolom komentar. Tapi jika ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar di video saya bisa berkembang di mata masyarakat dan berguna untuk pemula-pemula lainnya. Sampai di sini tutorial dari saya cara menghidupkan motor yang mati total. Sampai di sini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.